Semenjak pakai krim pom, pori-pori banyak tersumbat, banyak tumbuh komedo. Eh, Keluhannya apa nih awalnya? Kalau memang jerawat atau mungkin berminyak berlebihan, biasanya memang rentan untuk timbul komedo. Nah, kalau pakai krim akne, itu ya memang kemungkinan besar berminyak ya, berminyak. Orang berminyak itu saja sudah menimbulkan komedo, biasanya juga lebih cepat muncul. Dari situ makanya diberikan paket yang akne. Sabunnya pun biasanya yang akne karena fungsinya untuk kontrol minyak. Nah, facial itu menjadi bagian yang cukup penting juga supaya komedo-komedo terangkat. Akan tetapi kondisi jerawatnya juga harus diperhatikan. Kalau yang meradang besar-besar itu nggak boleh ya di facial ya. Malah jadinya meradang nanti infeksi ya. Nah, jadi penggunaan masker itu penting juga. Peeling itu penting juga. Itu bisa untuk mengangkat sel kulit mati. Nah, jadi sel kulit matinya terangkat dengan sempurna, tidak masuk ke dalam pori-pori sehingga menambah komedo berlebihan. Gitu ya. Gunakan masker. Insya Allah membantu untuk mengurangi komedo. Masker treaty oil. Nah, gitu ya. Keluhan flek bagus masker apa? Ya sebenarnya masker-masker yang dipakai itu fungsinya kan mengangkat sel kulit mati ya. Jadi pakai masker dari varian apa saja boleh. Termasuk treaty oil ya boleh juga. Fungsinya kan adalah untuk mengangkat sel kulit matinya tadi. Ketika di masker terangkat, mengencangkan juga gitu kan. Cuma tidak harus semua konsumen atau pasien itu menggunakan masker, tidak harus ya. Menggunakan serum tidak harus. Tapi yang paling jelas, yang paling penting penggunaan krim pagi, krim malam, sabun cuci muka itu yang penting ya teman-teman. Dok, keluhan awal saya kusam, kulit termasuk normal, pagi pakai krim pink, malam pakai brightening 3, wajah jadi kering, pori-pori melebar, komedo sekitar hidung bermunculan. Pakainya sudah berapa lama ya? Nah, kalau baru sebentar, seminggu, misalnya 2 minggu, dilanjutkan saja. Nah, itu termasuk bagian dari proses purging biasanya. Pori-pori melebar, sorry, komedo bermunculan, bahkan sampai jerawat kadang-kadang. Jangan khawatir, habiskan. Kecuali kalau mungkin sudah 3 bulan pemakaian, sudah habis 3 paket gitu ya, masih terjadi seperti itu, ya harus dievaluasi lagi. Nah, apakah penyebabnya? Seperti itu. Percaya, nanti insya Allah baik. Insya Allah baik. Yang pakai krim jadi tumbuh rambut, rambutnya lebih kelihatan jelas. Kadang-kadang yang terjadi seperti itu bisa dilihat di tangan atau di kaki. Kebanyakan itu kasus seperti itu memang memiliki hormon ya, hormon pertumbuhan rambut itu lebih tinggi dibandingkan wanita yang lain. Nah, kadang-kadang ada wanita kan yang rambutnya di tangan itu lebih banyak dibandingkan yang lain. Nah, itu kadang-kadang boleh dicek. Dia sudah bisa dilihat di bagian tangan atau kaki agak lebih lebat. Termasuk urat merah. Nah, urat merah itu kadang-kadang pemakaian ketika wajah agak cerahan agak lebih kelihatan. Nah, dan kayak anak saya aja yang jaki itu banyak sekali urat merahnya. Padahal ya nggak pakai krim. Tambah gede, mungkin karena aktivitas terpapar sinar matahari, wajahnya agak gelap. Nanti beranjak remaja, beranjak wis ngerti perawatan, ya udah tahu perawatan, jadi agak lebih cerah kulitnya kelihatan lagi jadinya. Urat merahnya kadang-kadang demikian yang terjadi ya teman-teman ya. Jadi apa ya? Ya tidak berbahaya sih, tidak berbahaya tidak. Dan kalau memang itu bawaan, ya tidak mengapa.
Kalau hilang sih sebenarnya di laser ya bisa berkurang ya. Tapi fasilitas seperti itu kan tidak semua orang bisa dapatkan ya. Kenapa efek krim baru gatal dipakai, Dok? Nah, yaitu mungkin baru proses ya, Mbak ya. Nah, seperti yang saya sampaikan, pasien kita ini banyak sekali dan rata-rata pasien di DRW Skincare itu memiliki masalah atau keluhan. Jarang sekali pasien datang ke DRW itu tanpa masalah atau tanpa keluhan. Jarang sekali. Kalau nggak jerawat, ya flek hitam. Maka dari itu, maka dari itu akhirnya ya itu tadi. Ketika sudah bagus, sering muncul lagi keluhan, dianggapnya ada yang ketergantungan, ada yang gara-gara ganti racikan ke POM, nah seperti itu. Padahal kasus-kasus yang kita hadapi memang jerawat, flek hitam itu bisa muncul kembali, bisa. Perawatan itu lebih kepada untuk mencegah atau merawat supaya jerawat tidak mudah muncul lagi, flek hitam tidak muncul lagi, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi insya Allah dengan perawatan rutin dan teratur hasilnya pun akan membaik. Nah, tapi hari ini kondisi pandemi corona begini banyak orang yang berhenti perawatan, muncul flek lagi, muncul jerawat lagi, ya mohon maaf. Dan saya harap maklum juga karena kondisinya lagi sulit-sulit begini ya. Lagi sulit begini. Jadi kalau memang tidak bisa lanjut, ya saya harap maklum. Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, dimudahkan pekerjaannya, dimudahkan usahanya, bisa perawatan kembali ya teman-teman ya. Insya Allah dimudahkan. Jing fleknya tebal kemarin pakai F1 1 tahun. Dialihkan nggak purcing. Nah, dikasih Snell Moisturizer. Nah, sekarang kita punya Snell Moisturizer itu bagus sekali ya teman-teman ya. Nah, teman-teman sekarang selain ada Snell Honey, ada Snell Moisturizer, itu bagus sekali untuk purcing. Insya Allah bisa membantu supaya mengurangi efek dari purcing tersebut. Pas pakai racikan merah, sekarang pakai POM tidak merah dan masih ada purcing. Ya memang prosesnya insya Allah akan lebih nyaman. Cuma karena pasien kita ini memang banyak banget ya. Nah, jadi keluhan pun ketika mengalami perubahan atau perpindahan otomatis jadi lebih banyak. Kesannya gitu ya, kesannya. Padahal yang memiliki reaksi atau respon yang lebih baik juga banyak juga. Nah, perlu saya tekankan bahwa pasien kita ini banyak sekali teman-teman. Tidak hanya 1.000, 2.000 ya, mungkin ratusan ribu pasien kita ini. Ratusan ribu dan kalau ada yang setelah mengalami perubahan ada yang baik atau tidak baik, itu pasti akan ada saja. Namun saya tekankan lagi bahwa itu semua proses ya teman-teman ya. Insya Allah akan jadi lebih baik. Nah, gitu ya. Tidak usah panik. Diet, gemetar jantung berdebar. Memang dalam suplemen diet, itu salah satu fungsinya memang adalah untuk meningkatkan metabolisme ya. Nah, jadi kerja jantungnya lebih meningkat. Oleh karena itu, karena ada kafein ya. Nah, salah satunya misalnya teman-teman kalau yang memiliki atau senang ngopi kadang-kadang kalau atau yang tidak terbiasa ngopi kadang-kadang minum kopi itu bisa menyebabkan berdebar-debar ya karena kandungan kafeinnya. Nah, itu sebabnya kalau misalnya nih orang dengan diet itu sebaiknya tidak minum suplemen diet ketika tensinya tinggi misalnya seperti itu. Nah, jadi pastikan dulu apakah tensinya normal atau tidak. Nah, kalau normal, ya mungkin penggunaannya bisa di selang-seling. Nah, tidak usah setiap hari. Tidak usah setiap hari dan tetap olahraga ya, olahraga ringan saja, tidak perlu yang berat-berat. Diet tidak, dia tetap harus olahraga dan bukan berarti hanya ngandelin suplemen ya, olahraga
jaga pola makan, kurangi nasi ya terutama ya. Nasi itu yang bikin gemuk atau manis, minuman manis itu yang bikin gemuk. Nah, paling bagus nih minum alpukat. Nah, alpukat ini bagus sekali buat diet karena dia mengandung lemak yang baik. Jadi bisa mengenyangkan tapi tidak bikin gemuk. Dan supaya kapsul yang minum kapsul gemuk nggak gampang turun kembali. Pola makan ya. Nah, kalau yang kurus pengen berat badannya tetap ideal, pola makan. Tetap harus makan yang baik, mengandung lemak, protein yang seimbang, minum susu, minum susu, ya insya Allah bisa bertahan berat badannya. Nah, kadang-kadang ada yang bawaannya kurus memang ya, atau bawaannya kurus, ya itu memang kembali lagi. Ketika sudah naik berat badannya, ya pola makannya tetap harus dijaga. Pelan-pelan menurunkan dosisnya ya, jangan langsung eh, stop kayak gitu. Kadang-kadang bisa ada yang turun lagi, karena memang pola makannya kurang baik. Nah, sementara fungsi salah satu suplemen untuk gemuk itu adalah untuk meningkatkan nafsu makan. Hindari rokok ya. Kadang-kadang ada orang yang kurus karena dia kebiasaannya merokok. Nah, rokok itu bisa menekan nafsu makan. Makanya ada istilah mending nggak makan. Mending nggak makan tapi ngerokok. Nah, itu ya. Sunscreen teksturnya lebih enak yang dulu. Nah, yang dulu sudah ada lagi kok Mbak. Sudah hadir kembali yang dulu. Tadi sudah saya jelaskan juga karena bahan bakunya pandemi ini kemarin tidak bisa masuk ke Indonesia. Ternyata mungkin baru pakai misalnya sekali dua kali. Atau mungkin kadang-kadang ada tuh yang pakai satu pot bisa habis 3 bulan. Nah itu kadang-kadang heran. Tapi pengennya langsung celing. Nah repot juga itu. Jadi mendingan apa ya, tidak kita paksakan untuk tetap perawatan di DRW. Karena setiap orang kan memiliki problem yang tidak sama dan membutuhkan waktu yang tidak sama untuk berproses dalam penyembuhan begitu. Krim berubah warna jadi hitam. Ayo, kenapa kira-kira? Nah, jadi ada bahan-bahan dalam krim itu yang bisa teroksidasi oksigen. Nah, kayak apel ya. Apel itu karena kandungan vitamin C sama vitamin A di dalamnya, kadang-kadang kena oksigen, teroksidasi berubah jadi coklat. Ya sama, dalam krim-krim kadang-kadang ada yang mengandung vitamin C, vitamin A, terus ada yang mengandung arbutin, mengandung hidrokinon, itu bisa berubah warna menjadi coklat kalau terpapar dari oksigen secara langsung. Itu namanya proses oksidasi ya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang kalau orang krimnya ditaruh di kulkas, terus dibilang, wah krim kok ditaruh di kulkas? Kenapa orang dia pengen krimnya awet? Enggak masalah. Jadi bukan karena ada sesuatu ya, ada sesuatu yang berbahaya, bla 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 begitu ya. Nah, kadang-kadang yang bilang seperti itu kadang-kadang ya bakul krim juga kadang-kadang atau ya seperti itulah kadang-kadang jualan juga. Tujuannya untuk nakut-nakutin. Termasuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu kadang-kadang ya pertanyaan-pertanyaan ada yang suka ngetes gitu ya. Nah, iya kan pertanyaannya urat merah, berubah hitam itu kan pertanyaan-pertanyaan yang biasanya muncul secara umum lah ya. Secara umum karena ketakutan membaca
postingan-postingan pedagang atau penjual krim tertentu biasanya. Habis membaca itu terus Parno takut begini begitu. Ya sebenarnya ya enggak masalah juga. Lebih supaya lebih yakin gitu ya ditanyakan ya. Tapi sering sih sebenarnya hal-hal seperti itu saya bahas sih sering. Dan hampir setiap live biasanya ada yang bertanya seperti itu. Dan insya Allah kami akan tetap menjelaskan dan semoga teman-teman semua eh, jadi lebih tenang gitu ya. Terima kasih Mbak mamanya Nando. Udah pakai 3 tahun. Dulu sering memerah gitu ya. Nah, tapi setelah pakai yang POM lumayan nggak terlalu merah gitu ya. Prosesnya agak lama. Yes, insya Allah pelan-pelan ya Mbak ya. Dalam perawatan perlu ketelatenan dan rutin. Mbak disimpan di kulkas nggak masalah. Nggak ada yang salah. Nah, kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan seperti itu dilontarkan, sorry, pernyataan-pernyataan kok krim di kulkas begini begitu dilontarkan oleh pedagang sebelah. Kadang-kadang ada oknum. Nah, fungsinya untuk menakut-nakuti. Nah, kalau krim di RW ya tidak harus di kulkas, tapi ya harus pintar nutup, ditutup yang rapat. Dalamnya kan ada tutupnya ya, itu juga dipasang supaya tidak teroksidasi. Karena ketika teroksidasi dengan udara dari luar, krim tersebut memang fungsinya sudah jadi kurang, menurun. Nah, itu kan. Nah, bener kan Parno gara-gara nonton YouTube. Padahal yang di YouTube jualan juga. Jadi, dan sudah saya jawab sih sebenarnya di YouTube-nya dia. Dan saya sih tidak terlalu suka berdebat sebenarnya. Nah, jadi yang menentukan salah dan benar itu sebenarnya bukan YouTubers, bukan. Nah, tapi ada badan kalau di kedokteran atau di farmasi ada POM. Nah, kalau kaitannya dengan kriminal ya ada kepolisian seperti itu. Jadi kita semua ini mempunyai tujuan dan niat baik. Tidak perlu apa ya berdebat di sosial media dengan rival kita. Tidak perlu. Kalau salah dan benar itu insya Allah akan ditunjukkan kok. Akan ditunjukkan. Jadi bagi pelaku bisnis skincare, kosmetik, ya itu yang berhak menentukan salah dan benar. Misalnya itu produk tidak baik atau berbahaya, itu dari Badan POM atau dari kepolisian. Jadi teman-teman semua ya boleh aja belajar, mendengar, menyimak dari pernyataan orang atau YouTubers, boleh saja. Namun kita juga harus mencari informasi lain, mencari informasi pendukung yang lain. Apakah yang disampaikan itu benar dan tidak? Nah, seperti itu ya. Supaya tidak timbul fitnah. Supaya tidak timbul fitnah. Dan kami di DRW Skincare ini sudah biasa kalau masalah fitnah, difitnah itu. Dan tidak mengapa. Dan kami tidak menyalahkan siapa-siapa. Nah, tapi bagaimana kami membuat fitnah itu menjadi terpatahkan, termentahkan ya dengan berprestasi saja.